Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Marisa dalam pembelajaran ekonomi. Sudah siap untuk belajar? Kita mulai yuk. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari langkah awal pada tahap pengikhtisaran. Ayo, ada yang masih ingat apa arti ikhtisar? Ya, ikhtisar adalah ringkasan. Kalau di dalam akuntansi, maka tahap ini adalah membuat ringkasan dari data keuangan yang sudah diproses sebelumnya. Tujuannya agar data-data keuangan perusahaan menjadi semakin mudah dibaca dan dapat dianalisis. Adapun langkah-langkah tahap pengikhtisaran adalah yang pertama yaitu menyusun neraca saldo. Kita ulas sedikit mengenai neraca saldo ya. Nama lain dari neraca saldo adalah neraca percobaan atau trial balance. Cara membuatnya pun sangat mudah, yaitu hanya dengan menyalin saldo semua akun yang ada dalam buku besar. Karenanya, penting sekali untuk menghitung saldo pada buku besar di tahap pencatatan. Dan langkah yang kedua adalah menyusun jurnal penyesuaian. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kemudian, langkah ketiga dalam tahap pengikhtisaran adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Apa ada yang sudah cari tahu sebelumnya? Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian atau adjustment entries memiliki pengertian ayat jurnal yang dibuat di akhir periode untuk melakukan koreksi atau menyesuaikan data catatan yang ada dengan data sebenarnya. Jadi, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dicatat sebelum menyusun laporan keuangan agar posisi keuangan disesuaikan dengan kondisi paling real dan paling sebenarnya di akhir periode dan berfungsi untuk memperbaharui beberapa nilai akun buku besar. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi yaitu 1. Beban dibayar di muka 2. Pendapatan diterima di muka 3. Pendapatan yang masih harus diterima 4. Beban yang masih harus dibayar 5. Penyusutan aktiva tetap, dan terakhir, pemakaian perlengkapan. Ayat jurnal penyesuaian yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Terjadi apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi satu periode akuntansi. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta ketika pertama kali dibayar, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Contohnya, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta atau dapat dicatat sebagai beban. Sekarang, perhatikan contoh soal berikut. Tanggal 1 Agustus 2019, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar Rp1.200.000. Jika transaksi tersebut dicatat sebagai harta,
Maka pada jurnal umum pencatatannya adalah sewa dibayar di muka bertambah, posisi di debit sebesar Rp1.200.000 dan kas berkurang berada di posisi kredit dengan angka Rp1.200.000. Namun, jika transaksi sewa dibayar di muka tadi dicatat sebagai beban, maka pencatatan pada jurnal umumnya adalah beban sewa bertambah, posisi di debit sebesar Rp1.200.000 dan kas berkurang berada di posisi kredit sebesar Rp1.200.000. Jika dicatat sebagai harta, maka yang dihitung adalah yang sudah menjadi beban atau yang sudah dirasakan manfaatnya. Dalam contoh sewa dibayar di muka tadi, akhir periode akuntansi ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019. Sehingga sewa gedung yang telah menjadi beban pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sewa gedung bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember atau sebanyak 5 bulan. Jadi, jumlah sewa yang telah menjadi beban pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 5 dibagi 12 kalikan dengan Rp1.200.000 sama dengan Rp500.000. Namun, jika dicatat sebagai beban, maka yang dihitung adalah yang belum menjadi beban atau yang belum dirasakan manfaatnya. Pada contoh ini, sewa gedung yang belum menjadi beban adalah sebanyak 7 bulan. Jadi, jumlah sewa yang belum menjadi beban adalah 7 dibagi 12 kali Rp1.200.000 sama dengan Rp700.000. Nah, untuk AJP-nya, jika dicatat sebagai harta, maka pencatatannya adalah beban sewa di debit senilai Rp500.000 dan sewa dibayar di muka posisi di kredit senilai Rp500.000. Sedangkan jika dicatat sebagai beban, maka pencatatan AJP-nya yaitu sewa dibayar di muka posisi di debit senilai Rp700.000 dan beban sewa berada di posisi kredit senilai Rp700.000. AJP yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Terjadi apabila suatu perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang pada awalnya dicatat sebagai kewajiban ketika pertama kali diterima, tetapi akan menjadi pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Contoh pendapatan diterima di muka yaitu penerimaan sewa gedung di muka secara tunai dan premi asuransi yang diterima di muka oleh suatu perusahaan asuransi. Sama halnya dengan beban dibayar di muka, pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dapat dicatat sebagai utang atau dapat dicatat sebagai pendapatan. Perhatikan contoh soal berikut. Tanggal 1 September 2019 diterima sewa untuk 1 tahun sebesar Rp1.200.000. Jika dicatat sebagai utang, maka pencatatannya pada jurnal umum yaitu kas bertambah posisi di debit sebesar Rp1.200.000
dan sewa diterima di muka bertambah posisi di kredit sebesar Rp1.200.000. Atau jika dicatat sebagai pendapatan, maka pencatatannya pada jurnal umum yaitu kas bertambah posisi di debit sebesar Rp1.200.000 dan pendapatan sewa bertambah posisi di kredit sebesar Rp1.200.000. Untuk AJP-nya, jika dicatat sebagai utang, maka pencatatan AJP-nya yaitu sewa diterima di muka posisi di debit dan pendapatan sewa posisi di kredit masing-masing senilai Rp400.000. Tapi, jika dicatat sebagai pendapatan, maka pencatatan AJP-nya kebalikannya ya, yaitu pendapatan sewa di debit dan sewa diterima di muka posisi di kredit masing-masing senilai Rp800.000. AJP yang ketiga yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau biasa kita kenal sebagai piutang. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Piutang yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui tetapi belum dicatat karena memang belum diterima. Penyesuaian piutang akan menambah pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Contohnya yaitu pendapatan bunga. Perhatikan contoh soal berikut. Pada akhir Desember 2019, terdapat bunga yang masih harus diterima sebesar Rp300.000. Maka pencatatan AJP-nya yaitu piutang bunga bertambah berada di sisi debit dan pendapatan bunga bertambah berada di sisi kredit, masing-masing senilai Rp300.000. AJP yang keempat yaitu beban yang masih harus dibayar atau biasa kita kenal sebagai hutang. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode belum juga dicatat karena belum dibayar. Penyesuaian untuk transaksi ini akan menambah beban untuk periode akuntansi berjalan. Contoh soal selanjutnya yaitu pada akhir periode akuntansi atau pada tanggal 31 Desember masih terdapat gaji karyawan yang belum dibayar sebesar Rp2 juta. Maka pencatatannya dalam AJP yaitu beban gaji bertambah berada di sisi debit senilai Rp2 juta dan utang gaji bertambah berada di sisi kredit senilai Rp2 juta. AJP yang kelima yaitu penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari satu periode. Aktiva mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan dipakai dalam kegiatan usaha normal akan berkurang nilai ekonomisnya secara berangsur-angsur. Pengurangan nilai terjadi karena kemampuannya untuk menghasilkan jasa atau pendapatan akan menurun seiring berjalannya waktu. Pengurangan nilai aktiva tetap merupakan beban yang harus dicatat loh. Misalnya, kendaraan operasional dibeli dengan harga Rp250 juta dan penyusutan kendaraan ditetapkan 20% dari harga perolehannya. Yang artinya, setiap tahunnya kendaraan operasional tersebut menyusut senilai Rp50 juta. Maka, AJP-nya adalah beban penyusutan kendaraan bertambah berada di posisi debit
dan akumulasi penyusutan kendaraan bertambah berada di posisi kredit masing-masing senilai 50 juta rupiah. AJP yang terakhir yaitu pemakaian perlengkapan. Perlengkapan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Nilai akun perlengkapan dalam neraca saldo pada awal dan akhir tahun buku biasanya berbeda loh. Karena ada pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat selama periode akuntansi berjalan. Oleh karena itu, dibutuhkan jurnal penyesuaian untuk menunjukkan saldo akun perlengkapan yang sebenarnya pada laporan neraca akhir tahun. Perhatikan contoh berikut ya. Pada awal periode atau awal tahun yaitu tanggal 1 Januari, neraca saldo menunjukkan bahwa terdapat perlengkapan senilai 7 juta rupiah. Tapi ternyata di akhir periode atau pada tanggal 31 Desember, perlengkapan yang tersisa hanya tinggal 4.500.000 rupiah. Dalam AJP, untuk akun pemakaian perlengkapan yang dihitung adalah perlengkapan yang terpakai ya. Berdasarkan data tadi, cara menghitungnya yaitu perlengkapan yang tersedia di awal periode kurang perlengkapan yang tersisa yang ada pada akhir periode, yaitu 7 juta rupiah kurang 4.500.000 rupiah, maka hasilnya yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Pencatatan AJP-nya adalah beban perlengkapan bertambah berada di posisi debit sebesar 2.500.000 rupiah dan perlengkapan berkurang berada di posisi kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Ternyata ayat jurnal penyesuaian ini tidak sesulit seperti yang kita bayangkan ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan membantu pemahaman kalian untuk menuju kesempurnaan dalam pembuatan laporan keuangan nanti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Bye.